Ya, bisa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang para santri sekalian. Alhamdulillah pada siang yang sangat berbahagia ini, tentunya dengan semangat yang masih segar dan dengan pikiran yang masih jernih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita hari ini kembali bertatap muka untuk mengkaji salah satu pembahasan dalam ilmu fikih, yaitu tentang permasalahan ahkam ihya'ul mawat. Setelah ini saya akan membacakan kitab. Ini tolong disimak dan fokus, dan apabila nanti ada pembacaan harokat ataupun penyampaian ada yang salah, ada yang tidak tepat, ini mari sama-sama untuk kita perbaiki supaya kita itu semuanya dalam kondisi yang benar, tidak ada yang salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi ahkami ihya'il mawati. Ini merupakan satu fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum ihya'ul mawat. Yang dimaksud dengan ihya'ul mawat adalah ketika seseorang itu ingin menghidupkan ataupun ingin mengambil sebuah tanah yang tanah tersebut belum ada kepemilikannya. Misalnya seperti kita memasuki sebuah gunung yang gunung tersebut belum ada orang yang datang ke situ untuk mengambil tanah, baik untuk bercocok tanam ataupun untuk keperluan yang lain. Kita sampai ke situ ingin untuk menghidupkannya, ingin mengambilnya sebagai hak milik kita. Ini penjelasan tentang ahkam ihya'ul mawat. Wa huwa kama qala ar-Rafi'i fi syarh as-Shaghir, ardun la milka laha wa la yantafi'u biha ahadun. Dan ihya'ul mawat sebagaimana yang telah berpendapat oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarah as-Shaghir, merupakan sebuah tanah yang tidak ada kepemilikan dalam tanah tersebut. Wala yantafi'u biha ahadun, dan tanah tersebut tidak ada seorang pun yang memanfaatkannya. Wa ihya'ul mawati jaizun bi syartaini. Menghidupkan tanah yang mati itu boleh dengan ada dua syarat. Nah, ini kita baca dulu, nanti bila kurang paham dalam penjelasannya nanti akan kita tulis. Ahaduhuma ayyakunal muhyi musliman. Bahwa syarat yang pertama yang dikatakan dengan syarat adalah sesuatu yang diperlukan untuk sahnya sebuah perbuatan, tetapi ia bukan merupakan bahagian daripada perbuatan tersebut. Ini berbeda dengan rukun. Karena yang dinamakan dengan rukun sesuatu yang diperlukan untuk sahnya satu perbuatan dan ia menjadi bahagian daripada perbuatan tersebut. Ini yang dinamakan dengan syarat. Jadi ini bukan termasuk daripada perbuatan tersebut, tetapi ini diperlukan untuk sahnya menghidupkan tanah yang mati. Itu yang dinamakan dengan syarat. Ahaduhuma ayyakunal muhyi musliman. Salah satu daripada dua syarat seseorang menghidupkan tanah yang mati, ayyakunal muhyi musliman, orang yang menghidupkan tanah tersebut ia harus orang Islam. Fayusannu lahu ihya'ul ardil maitati sawa'un adina lahul imamu amla. Maka bagi seorang muslim tersebut disunatkan baginya untuk menghidupkan tanah yang mati, baik orang tersebut diberikan izin oleh imam untuk menghidupkan tanah tersebut ataupun tidak. Kemudian kita lanjutkan penjelasan tadi. Fayusannu lahu ihya'ul ardil maitati sawa'un adina lahul imamu amla. Hukum seseorang muslim apabila ia mendapat sebuah tanah yang belum ada kepemilikan dalam tanah tersebut, untuk menghidupkannya hukumnya dihukumi sunat.
yang kita katakan sebagai sunat sebagaimana yang kita telah belajar dalam ilmu usul fikih, yaitu sesuatu perbuatan yang apabila kita lakukan perbuatan tersebut kita mendapatkan pahala. Sedangkan apabila kita meninggalkannya, kita tidak diberi ganjaran apapun, tidak mendapatkan dosa. Itu dihukumi sunat. Maka berpahala seorang muslim apabila ia mendapatkan sebuah tanah yang belum ada kepemilikan, dia menghidupkannya, dia memilikinya. Baik orang tersebut diberikan izin oleh imam untuk menghidupkan tanah tersebut ataupun tidak diberikan izin, maka boleh bagi seorang muslim tersebut menghidupkan tanah mati tersebut. Allahumma illa ayyata'allaqa bil mawati haqqun ka'an hamal imamu qat'atan minhu fa ahyaha syakhsun fala yamlikuha illa bi idnil imami fil asahi. Allahumma illa, ini dalam ilmu nahu, ketika seorang musannif menyebutkan Allahumma illa, itu menunjukkan kepada istiba'at. Istiba'at artinya penjelasan yang di depan ini merupakan penjelasan yang agak rumit, yang agak jauh pemahamannya, sehingga seorang musannif untuk menyebutkan permasalahan setelah ini masih memiliki keraguan-raguan. Makna keraguan tersebut, seorang musannif itu meminta pertolongan kepada Allah supaya penjelasan yang akan beliau sampaikan nanti ini benar. Beliau seperti memohon kepada Allah karena penjelasan di depan ini merupakan surah yang baik. Beliau meminta tolong agar surah ini mudah-mudahan itu benar. Allahumma illa, karena ini kan berkaitan dengan sawaun tadi. Ini seperti makam istidrak lah boleh kita katakan. Ini baik diberikan izin oleh imam adapun tidak. Tetapi begini kata beliau. Al yata'allaqa bil mawati haqqun. Bahwa tanah yang tidak ada pemilik tersebut ini terdapat satu hak. Terdapat sebuah hak seperti contoh hamal imamu qat'atan minhu. Imam setelah memagari tanah tersebut. Ini misalnya seperti sekarang, ini kan ada sebuah pamflet misalnya tanah ini milik negara. Begitu. Contoh hamal imamu qat'atan minhu. Ini telah dikatakan bahwa tanah ini merupakan milik negara. Ini kan sudah ada satu hak di situ. Walaupun tanah tersebut tidak tersentuh, tetapi ada sudah tanda-tanda bahawa tanah tersebut telah memiliki hak. Maka fa ahyaha syakhsun fala yamlikuha illa biiznil imami fil asahi. Seseorang tersebut ingin memilikinya, ingin menghidupi tanah tersebut, maka orang tersebut tidak akan memiliki tanah tersebut kecuali apabila ada izin daripada imam menurut pendapat yang kuat. Ini terkait dengan tadi Allahumma illa, karena di belakangnya sawaun adinal imamu amla, ini boleh kita katakan baik izin imam ataupun tidak, maka kita boleh memiliki. Tetapi ada satu kejadian yang walaupun tanah tersebut mati, kita tidak boleh memilikinya dulu kecuali sudah meminta izin kepada imam menurut pendapat yang kuat, yaitu tentang tanah yang mati yang telah ditandai oleh seorang imam. Begitu. Amma zimmiyu wal mu'ahidu wal musta'manu falaysa lahumul ihya'u walau adhina lahul imam. Sedangkan kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, maka tidak boleh bagi mereka itu menghidupi tanah yang mati, sekalipun imam tersebut mengizinkan bagi mereka untuk menghidupi tanah yang mati. Kemudian kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang tinggal di sebuah negara Islam, boleh kita katakan, yang ia telah diberikan izin untuk tinggal. Kemudian mu'ahid. Mu'ahid adalah seorang orang kafir yang telah melakukan perjanjian dengan orang Islam. Kemudian musta'man adalah kafir yang telah meminta kondisi aman untuk tinggal di daerah tersebut. Ini tiga orang kafir tadi. Tidak boleh bagi mereka apabila mendapatkan sebuah tanah yang tidak ada kependudukannya, tidak boleh mereka mengambilnya sekalipun mereka telah meminta izin kepada imam untuk menghidupi tanah tersebut. Ini syarat yang pertama, yaitu orang yang menghidupi tersebut harus kondisinya sebagai orang Islam.
Wasani an takunal ardu hurratan lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Syarat yang kedua, bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang merdeka. Tanah yang merdeka bagaimana maksudnya? Lam yajri 'alaihi milkun lil muslimin. Tidak berlaku di atas tanah tersebut kepemilikan bagi seorang muslim. Ini coba kita perhatikan lagi, bahwa syarat yang kedua, tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang Islam yang lain. Sehingga apabila sudah duluan orang misalnya mengambil tanah tersebut, kita tidak boleh mengambilnya lagi karena ia telah menjadi milik bagi orang lain. Wa fi ba'dhin nusakhi an takunal ardu hurratan. Sedangkan dalam sebahagian manuskrip yang lain, manuskrip Fathul Qarib ini, ada yang hanya membatasi sampai matan antakunal ardu hurratan. Ini tentang perbedaan manuskrip ini telah dijelaskan oleh beliau Imam Al-Bajuri tentang hasyiah ini juga pada awal-awal bab, bahwa kadangkala perbedaan nuskhah, perbedaan manuskrip itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dulu seorang guru itu mendiktekan kepada para santrinya, sehingga para santrinya ini menulis apa yang dikatakan gurunya. Maka kadangkala gurunya mengulang 2 kali, gurunya mengulang beberapa kali, ada yang kadang tidak terdengar ataupun segala macam, sehingga perbedaan manuskrip ini bisa terjadi. Ataupun bisa juga karena ketika menyalin daripada satu nuskhah kepada nuskhah yang lain, kadangkala salinannya itu mungkin ada 1-2 yang kurang. Nah, begitu. Makanya pada sebahagian manuskrip yang didapatkan dalam kitab Fathul Qarib ini hanya membatasi antakunal ardu hurratan, cuma segitu. Wal muradu min kalamil musannifi anna makana ma'muran wa huwa al-ana kharabun fahuwa limalikihi in urifa musliman kana au dhimmiyan. Bahwa sebuah tanah yang mati yang telah dihidupkan, kemudian tanah tersebut sekarang itu sudah terlantar, maka tanah tersebut itu tetap menjadi bagi pemiliknya, menjadi milik bagi pemiliknya. In urifa, jika kita mengetahui bahwa tanah tersebut memang ada pemiliknya, musliman kana au dhimmiyan, baik orang tersebut adalah orang Islam adapun pemiliknya itu merupakan kafir zimmi. Jadi yang dimaksudkan dalam kalam musannif tadi, sebuah tanah yang ia sudah menjadi milik orang lain, sudah dihidupkan oleh orang lain, tetapi tanah tersebut kondisinya sekarang sudah terlantar, artinya sudah bersemak belukar begitu ataupun tidak terawat lagi, sudah menjadi seperti tanah mati. Nah, begitu sudah jadinya. Maka tanah tersebut tetap menjadi milik bagi pemiliknya. Ini syaratnya jika diketahui, karena begini, kalau misalnya kita tidak tahu bahwa tanah itu milik seseorang, maka kita boleh menghidupinya. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa tanah ini sudah dimiliki, tetapi sekarang sudah terlantar, maka tanah tersebut tetap menjadi milik bagi pemiliknya. Baik pemiliknya dahulu itu merupakan orang Islam ataupun orang zimmi. Jadi kata-kata zimmian di sini ini bukan yang menghidupinya orang zimmi, tetapi tanah tersebut milik orang zimmi dulunya. Karena kan sudah syarat yang pertama tadi, orang zimmi tersebut tidak boleh menghidupi tanah karena syaratnya harus orang Islam. Jadi yang dimaksudkan zimmian di sini adalah pemiliknya dasar, bukan menghidupinya dasar, karena menghidupi tidak boleh. Itu adalah milik orang zimmi. Walaupun itu milik orang kafir, kita tidak boleh mengambilnya. Wala yamliku hadzal kharabu bil ihya. Dan seseorang tidak akan pernah bisa memiliki tanah yang telah terlantar tadi dengan cara menghidupinya, karena itu masih dalam status milik orang lain. Fa illam yu'raf malikuhu wal imaratu islamiyatun fa hadzal ma'muru malun dha'i'un. Maka jika tidak diketahui pemiliknya, tidak dikenal pemiliknya, wal imaratu islamiyatun, sedangkan bekas ataupun reruntuhan bisa kita katakan itu bertanda bahwa itu milik orang Islam. Misalnya kita temukan di sebuah tanah mati tersebut, kita temukan Al-Quran misalkan,
Adapun kita temukan kubah yang sudah hancur ataupun lain sebagainya yang menandakan bahawa dulunya tanah ini merupakan milik orang Islam. Fahadzal ma'mur malun dha'i'un. Maka ini makmur, ini bangunan, ini tanah yang telah dibangun tetapi ia sudah terlantar, ini merupakan harta yang hilang. Harta yang hilang bagaimana? Maka al-amru fihi li ra'yil imam fi hifdhihi aw bai'ihi wa hifdhi samani. Maka urusan yang terdapat pada harta yang terlantar tersebut itu berdasarkan bagaimana keputusan daripada seorang pemimpin. Baik seorang pemimpin ingin menjaga saja tanah tersebut, tidak mengapa-apanya. Hanya tanah tersebut cuma dijaga supaya jangan diambil oleh orang lain, itu boleh juga. Itu menurut keputusan seorang imam. Au bai'ihi wa hifdhi samani, ataupun imam boleh mengeluarkan pendapat bahawa tanah yang terlantar tersebut itu dijual kepada orang lain, sedangkan harga daripada tanah tersebut ini dijaga. Artinya apabila nanti datang pemilik asalnya, ini mengatakan ini tanah saya, kenapa dijual? Imam masih memiliki saman, artinya harga daripada tanah tersebut untuk diserahkan kepada pemiliknya. Begitu. Wa in kana al-ma'muru jahiliyan mulika bil ihya'i. Dan jika adalah bangunan yang telah runtuh tersebut itu milik orang jahili. Jahili itu milik orang yang dulu yang tidak kita ketahui apakah ia orang Islam ataupun ia bukan. Ini misalnya begini. Ini milik orang pra-Islam sebelum Islam datang ke Indonesia misalnya. Misalnya tanah tersebut milik orang yang mana Islam tersebut belum menyentuh tanah Indonesia. Ini orang tersebut dinamakan orang jahili. Orang tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Maka mulika bil ihya. Walaupun tanah tersebut telah ditempati oleh orang jahili tersebut, tanah tersebut juga bisa dimiliki oleh seorang Islam dengan cara menghidupi tanah tersebut. Wasifatul ihya'i maka na fil 'adati imaratun lil muhya. Dan bermula sifat ihya itu sesuatu yang ada pada adat membangun bagi orang yang menghidupi. Jadi bagaimana ketika kita ada ingin menghidupi sebuah tanah yang mati, ini bagaimana caranya? Bagaimana sifatnya? Sifatul ihya. Ini cara menghidupinya bagaimana? Apakah kita harus membangun bangunan ataupun kita harus memagarinya? Ini bagaimana? Maka nafil adati imaratan lil muhyi. Sesuatu tersebut merupakan adat bagi seorang yang ingin menghidupkan tanah dengan membangunnya. Ini bagaimana? Apa tujuan ia membangun tanah mati tersebut? Apakah tujuannya ingin untuk berkebun ataupun ingin untuk ditinggali ataupun segala macam? Ini bagaimana adatnya? Wa yaqtalifu hadza bi ikhtilafil ghardil ladzi yaqsuduhul muhyi. Dan berbeda adat ini dengan berbeda maksud daripada orang-orang yang menghidupkannya. Artinya tujuan daripada orang tersebut ingin menghidupinya untuk apa? Maka ini akan berbeda. Ada orang yang menghidupinya ingin membuat sebuah kebun sawit misalkan. Ini berbeda dengan orang yang ingin mengambil tanah untuk membangun rumah begitu. Ini berbeda-beda dengan berbeda-beda maksud daripada orang yang menghidupkannya. Mau ihya'il mawat. Nah, bagaimana hukum ketika berbicara perbedaan agama yang dilindungi oleh negara? Di sini kan bahasanya imam. Nah, kita pakai negara lah, pemerintah gitu. Nah, itu seperti apa? Merujuk kepada kitab ini. Berarti ini bukan penyesuaian dengan kitab ini, tetapi tidak. Ya, ini bukan penyesuaian. Bagaimana Fathul Qoribi ini membaca atau menyelesaikan tantangan different situation, perbedaan mutafarriqatul mutahadditsah gitu ya. Perbedaan kejadian yang terjadi antara ini mungkin potretnya potret zaman dulu dan mungkin masih mungkin kalau berbicara Mamlakatil Arabiyah mungkin ini yadkhulu fi ahadil mawatin mungkin ya di fil syarqil ausat gitu. Nah, maka bagaimana ketika konteks Indonesia seperti ini menjawab tantangan
kasus itu? Silahkan dijawab. Jadi perlu kita ketahui dulu dasar kenapa syarat orang yang menghidupi tanah mati tersebut harus orang Islam. Ini kenapa dasarnya. Sebenarnya tanah yang mati tersebut itu milik Rasulullah. Tanah yang mati tersebutlah milik Rasul. Dan Rasul memberikan tanah tersebut kepada umatnya. Siapa umat di sini? Yaitu orang-orang yang memeluk agama Islam. Ini dasarnya. Kenapa? Aintakunal muhyi musliman. Mengapa? Kan orang Kristen kan misalnya orang non-muslim misalnya katakan. Ini kenapa nggak bisa menghidupi tanah mati? Padahal mereka kan memiliki kesanggupan juga. Ini tidak berbicara tentang kesanggupan. Ini tanah ini milik siapa dulunya? Tanah yang mati ini telah diberikan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memberikan tanah tersebut kepada umatnya. Maka orang yang boleh menghidupi tanah tersebut ini cuma orang Islam. Sebagaimana syarat yang disebutkan ini. Kemudian dalam konteks bernegara seperti yang Nyai sampaikan tadi, ini harus kita pilah. Ini Indonesia mengakui 5 agama di Indonesia. Sebagai seorang warga negara yang baik, kita harus mematuhi bahwa agama yang diresmikan di Indonesia itu ada 5. Sehingga apabila kita mungkin ingin menerapkan yang sesuai dengan ketentuan yang telah dipahami oleh para ulama, ini lebih baik kita minta solusi, cari solusi saja. Jangan kita dobrak, artinya jangan kita batalkan syaratnya. Tetapi bagaimana seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan dan kebijakan yang mana secara agama tidak bersalah dan secara konstitusi itu benar. Ini bagaimana caranya? Seorang imam harus mengeluarkan kebijakan tanah tersebut dihidupkan oleh orang Islam. Kemudian menjualnya kepada orang non-muslim. Itu mungkin kebijakan yang diambil oleh seorang imam. Inilah sehingga diperlukannya kebijakan seorang imam. Imam ini harus merupakan orang yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Bukan dengan cara mendobrak secara langsung, karena ini merupakan syarat yang sudah valid. Dan bukan juga dengan meruntuhkan kesatuan negara dengan cara menyudutkan orang-orang muslim begitu. Maka disinilah harus terdapat kebijakan seorang imam dengan membuat tanah tersebut harus dihidupkan oleh orang Islam, walaupun kemudian tujuannya adalah untuk menjual kepada orang yang non-muslim begitu. Mungkin ini hanya solusi yang bisa kita berikan supaya tidak menentang dengan agama, juga tidak menentang dengan negara begitu. Mungkin sekian. Apabila ada kesalahan mohon untuk diperbaiki kembali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.